Halo, apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk arti hadirmu dari Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk Desember 2022. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus ya. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih ya untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading, bisa vice versa, bisa tidak resonate sama sekali. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Sebelum kita melihat lebih jauh arti hadir kamu, kita akan lihat the truth dari dia untuk kamu. Kalau bisa bicara dengan sisi terjujur dia, kira-kira apa bunyi yang terdengar di telinga kamu. Kita mulai, Medaling Angels, the truth dari Cross Watchers Capricorn. Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify please, clarify please. Thank you, Medaling Angels, thank you, thank you, thank you. Ini deck pertama dia, ini deck kedua dia, ini deck ketiga dia. Oke, bottom of the deck. My life is not as together as it seems. Oke, hidupku tidak terlihat sama seperti yang biasanya terlihat saat bersama. Jadi mungkin dalam hubungan dia dengan kamu, terlihat kayak dia itu baik gitu, atau dia itu sabar gitu, atau dia itu mungkin dia bisa juga sebaliknya, kayak misalnya dia itu kasar atau ngeselin gitu, atau penuh drama. Terlihatnya tuh kayak gitu ya sama kamu. Mungkin ada rasa yang tidak terisi gitu saat bersama dengan kamu. Mungkin rasa cinta, kasih sayang yang kurang dari kamu, atau perhatian yang kurang dari kamu di sini. Sehingga dia buat banyak drama dan berharap kamu bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dia di perasaan dia. Ya, kebutuhan emosional dia kayak menurut dia itu kurang terisi oleh kamu. Mungkin juga dia punya ekspektasi yang cukup besar dengan kamu, sehingga ekspektasi itu yang membuat dia merasa tidak puas gitu saat bersama dengan kamu. Ya, deck pertama dia di sini ada I know I mess up everything, so dibuat kekacauan di sini sepertinya ya, karena ini kayak aku tahu aku buat kekacauan untuk semua hal. Jadi kalau dia menurut kamu mungkin gak ada masalah gitu loh, tiba-tiba dia buat masalah gitu, atau drama gitu. Dikacaukan semuanya gitu, kamu ngerasa frustasi ngadepin dia. Mungkin karena dia punya ekspektasi nih sama kamu. Dia butuh mungkin waktu kamu, perhatian kamu. Di sini bisa juga secara finansial gitu, dan itu kayak nggak terisi penuh gitu. Kayak belum ada sisi puas di dalam diri dia, rasa puas bahwa kamu tuh benar-benar memprioritaskan dia. Jadi akhirnya cara dia ya dia kacaukan semuanya gitu loh, Capricorn. Dan akhirnya itu menarik perhatian kamu, seperti kayak kamu dibuat jadi kesel gitu, annoying di sini, dibuat jadi frustasi gitu. Ini orang apa maunya sih gitu, kok banyak sekali drama dan kacau balau gitu. Ya, contohnya kayak misalnya
dia WhatsApp nih kamu, terus kamu lemot gitu balasnya, mungkin bukan lemot tapi slow respon karena mungkin kamu kerja atau kamu lagi enjoy dengan waktu kamu sendiri gitu. Dia tuh berharap kamu cepet responnya gitu. Ya mungkin itu juga sering banget kejadian, misalnya dia telepon kamu nggak respon gitu, dan di situ dia menghitung gitu, oh ini sekali, dua kali, tiga kali, dia akhirnya silent treatment dengan kamu. Jadi sebenarnya tuh dia tuh mengacaukan semuanya karena dia kayak ngerasa dia nggak jadi prioritas kamu gitu. Oke, so ini yang dia mungkin akan jujur ke kamu bahwa dia tuh tahu kalau dia tuh lagi mengacaukan semua hal, mencoba membuat kamu merasa frustasi. Oke. Deck kedua dia di sini ada I want to be more than friends. Nah, dia pengen lebih dari sekedar teman ya. Pasangan pun kadang-kadang udah kayak temen ya karena rutinitas gitu loh. Nah, ini dia tuh pengennya tuh lebih gitu. Jadi pengen diprioritaskan. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya ini karena dia cinta, kemudian dia mencintai kamu, tapi dia pakai ekspektasi dia supaya kamu tuh lebih real gitu dengan ekspresi kamu gitu loh. Mungkin kamu yang sudah sama-sama dewasa, harus saling mengerti dong kalau aku tuh lagi kerja gitu loh. Kalau aku tuh lagi butuh waktu sendiri gitu. Tapi dia nggak bisa memahami itu gitu. Belum bisa sih, bukan nggak bisa. Belum bisa memahami bahwa ya udah gitu. Ada waktu kalian bersama, atau memang karena kamu waktu kamu habis di pekerjaan, jadi kayak kamu nggak ada attention gitu ke dia gitu. Jadi dia ngerasa bahwa mungkin gue punya pasangan kayak berasa nggak punya pasangan gitu. Itu yang dia rasain ya. So makanya dia pengen lebih dari sekedar teman itu, di prioritasnya gitu loh, di attentionnya kamu gitu loh. Lebih dari teman berarti masuk di ring satu ya. Ring satu itu kan orang terdekat, pasangan gitu, yang semuanya itu dia mungkin harus tahu, semuanya itu mungkin harus dilibatkan gitu loh. Sementara kamu udah punya boundaries di sana gitu, bahwa boundariesnya kamu berharap dia tuh tahu bahwa kamu tuh bekerja gitu, dengan semua pressure yang kamu hadapi di kerjaan kamu, dengan banyak hal yang kamu harus pecahkan di tempat kerja kamu gitu, dengan solusi yang harus kamu cari gitu untuk lebih produktif gitu. Tapi dia belum memahami sampai ke sana gitu. Walaupun mungkin dia mengerti, tapi kayak dia tetap merasa bahwa dia tetap harus diprioritaskan gitu sebagai pasangan gitu. Eksistensinya itu diakui gitu. Contohnya gimana? Ya kamu bilang kalau kamu tuh lagi kerja ini gitu. Mungkin kamu juga butuh ekspresi ya, untuk ngasih tahu bahwa aku tuh di kantor tuh kayak gini loh, kerjaan aku tuh begini loh gitu, dan kenapa aku responnya lama, karena aku nggak megang handphone pas kerja, aku nggak sama sekali gitu. Nanti setelah pulang kerja baru tuh aku megang handphone untuk yang handphone pribadi aku gitu. Jadi kamu memang harus cerita juga sih, ini kayak kurang komunikasi aja menurut saya. Karena pemahaman itu akan terjadi ketika kamu lebih ekspresif dengan komunikasi ke dia gitu loh. Ini kan dia udah cinta nih sama kamu, bahkan dia pengen lebih dari sekedar temen ya kan. Jadinya kamunya yang harus lebih komunikatif gitu, kasih tahu aja gitu. Kasih dia pemahaman bahwa kerjaan kamu tuh kayak gini gitu, atau kesibukan kamu tuh kayak gini gitu. Kamu juga mungkin bisa share gitu ke dia tentang pressure di kerjaan kamu, bagaimana targetnya, bagaimana kamu harus multitasking dengan berbagai hal yang dituntut di tempat kerja kamu, harus produktif terus-menerus gitu. Jadi kamu tidak miskomunikasi sama dia, dan dia nggak misunderstanding di sana. Ya, jadi biar dia juga bisa mengerti gitu tentang kamu. Oke, karena saya ngeliat kayak dia itu sebenarnya butuh attention kamu gitu. Prioritas kamu tuh bukan yang prioritas dia segalanya gitu, bukan.
tapi tentang bagaimana komunikasinya aja lebih dirutinkan, lebih diintimkan. Oke? Dan di sini ada energi dari becoming a better person. Aku akan jadi seseorang yang lebih baik lagi gitu. Nah, mencoba menjadi diri yang terbaik dari sisi dia. Ya, berarti dia tuh sedang mempelajari kamu gimana supaya kalian tuh tidak bertengkar terus gitu loh. Tapi dia harus mempelajari kamu tuh sendiri gitu tanpa ada panduan gitu dari kamu, kayak clue-clue dari kamu gitu. Kayak pasangan kamu tuh ngerasa mungkin kamu terlalu individual gitu, terlalu menikmati pekerjaan kamu, terlalu sibuk dengan semua target kamu, mimpi kamu, cita-cita kamu gitu. Even kalian bersama, kayak kalian masing-masing gitu. Jadinya dia ngerasa offside di sana. Ya, dan kalau kita pelajari orang itu dengan puzzle-nya itu kayak kadang bikin emosi, kadang bikin seneng, itu kayak ya random gitu ya. Oke, so ini dia seperti memang dia mencintai kamu dan ingin benar-benar kenal kamu dengan sisi kamu gitu, semuanya dengan apapun kamu gitu. Oke, so ini 3 decknya dia. Oke. Jadi kalau kamu lihat dia marah-marah, sewot-sewot gitu, ya redang lah ya sama kamu. Lihatlah bahwa dia sedang belajar untuk memahami kamu. Artinya apa? Kalau ada orang yang berusaha memahami kita, berarti dia cinta dong sama kita, berarti dia sayang sama kita. Mungkin caranya sedikit annoying atau mess up ya, bikin kacau gitu, bikin kesel gitu. Nah, kita translate di 78 deck ya untuk Capricorn. Clarify, my darling angels. My darling angels, clarify please, clarify energi arti hadir Capricorn Desember 2022. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Capricorn. Seperti biasa ada 3 baris, kamu pertama, 2 ke dia, 3 ke arti hadir kamu, dan ada bottom of the deck adalah obstacle kamu ya. Karena ini general reading, bisa vice versa, bisa nggak resonate sama sekali ya. Nggak usah kejang-kejang nonton personal reading karena ini energi banyak orang. Kalau nggak resonate bisa dilihat di moon rising or Venus ya, atau Jupiter. Di sini ada Six of Wands, Eight of Pentacles, oke, Nine of Swords. Kamu frustasi. Jadi kamu ada di titik, di fase ya, kamu ngerasa bahwa ini orang maunya apa sih? Gitu. Bikin stres, nambah stres gitu, bikin, dia frustasi nih kayaknya. Kamu jadi ngomong ke dia tuh, dia frustasi gitu, padahal kamunya yang lagi ngerasa bahwa dia tuh nggak bisa mahamin kamu, bikin masalah gitu, bikin keributan, cari-cari masalah gitu. Tuh kamu ngerasanya kayak gitu. Di sini ada Nine of Swords. Ya, kamu overthinking gitu. Kenapa sih dia nggak bisa mengerti aku gitu? Mungkin kalau kamu ngomong sama diri kamu, aduh, kenapa dia nggak bisa ngerti, memahami, lebih sabar gitu. Kamu berharapnya dia tuh nggak usah banyak nanya, nggak usah marah-marah, nggak usah sewot-sewot gitu, nggak usah redang di sini. Tapi dia, ya begitulah ya, suka mencari-cari keributan gitu. Kenapa? Kalau ribut kan akhirnya kamu fokusnya ke dia nih. Yang itu yang dia cari. Itu yang dia inginkan gitu. Kamu fokus ke dia gitu. Kalau cara positif kamu nggak bisa ekspresiin dengan cara lebih kelihatan romantis atau lebih kelihatan deket gitu sama dia, bondingnya, dia berharap ya udah, kalau ada jalur negatif agar kamu fokus ke dia, dia akan ngelakuin itu. Oke, itu kenapa dia cinta sama kamu. Kalau dia nggak, apa ya, kalau dia nggak dia nggak berharap dengan fokus kamu atau jadi prioritas kamu atau
perhatian kamu, itu dia berarti nggak cinta sama kamu. Ya, dia sayang tuh sama kamu, itu ciri-cirinya. Ya mungkin dia udah coba dengan cara positif, dengan deket-deket sama kamu atau percaya gitu sama kamu, tapi kok kamu misterius gitu, ini kenapa gitu. Jadi dia cinta, penasaran juga, curious dengan kamu, karena mungkin kamu bersikap misterius, tidak terbuka dengan dia, atau memang dia lagi jealous gitu ya. Itu juga kan tanda-tanda dia mencintai kamu, nggak mau kehilangan kamu kan. Nah, itu kan bisa kamu kayak, kalau kamu bisa menilai dengan detail seperti itu, artinya kamu tahu maksud dia gitu lah, apa gitu maksud dia sama kamu. Oke? Kamu frustasi ngadepin dia. Semua kerja keras di sini. Kamu udah merasa bahwa ngelakuin semuanya gitu. Itu kayak nggak berhasil buat dia percaya. Oke, kalau yang long distance ini kayak kamu nyuruh dia nunggu gitu. Kamu nyuruh dia nunggu dan terutama tentang pertemuan, karena long distance kan bisa beda kota, bisa beda negara gitu. Suruh nunggu gitu. Tapi dia tuh yang wah marah gitu, nggak terima gitu, disuruh nunggu, disuruh ini itu, dia merasa kamu nggak cinta sama dia. Kalau yang udah menikah, kamu tuh udah bilang sama dia gitu bahwa kamu tuh kerja, kamu tuh sibuk gitu dengan semua aktivitas kamu yang padat gitu di kerjaan. Tapi dia nggak percaya sama kamu. Bisa kemungkinannya dia pernah mergokin kamu sama orang lain gitu, tripartit di sini, atau cuma flirting gitu. Kamu mungkin flirting gitu. Ya, ini Eight of Pentacles ini udah semua cara berusaha tapi nggak ada hasilnya di sini. Oke? Dan di sini ada Six of Wands. I do anything. Mungkin kamu ngerasa udah ngelakuin segala cara. Berdarah-darah ngeyakinin dia sampai berbusa-busa tuh mulut kamu. Tapi dia tetap bilang kamu tuh punya orang lain, kamu punya tripartite relation di sana, kamu pasti genit, flirting sana sini gitu. Nah, kamu ngerasa give up gitu. Ini gue harus ngejelasin bahasa apa lagi? Bahasa Indonesia udah, bahasa daerahku, bahasa lahirku udah. Bentar lagi bahasa planet atau bahasa UFO kali ya. Jadi nggak percaya sama kamu gitu. Ini Six of Wands ini berjuang sampai berdarah-darah gitu. Tapi tetap dia ngejudge kamu bahwa kamu pembohong. Bisa karena kamu pernah melakukannya, kamu pernah flirting, atau kamu pernah membohongin dia. Ngebohongin itu kayak, saya kamu janji kalau yang long distance, iya janji nanti kita ketemuan bulan ini ya, tanggal segini ya, tapi ternyata kamu tidak menepati janjimu gitu. Bisa aja juga tentang kamu pernah melakukan sesuatu, misalnya cheating, lalu kamu sudah berusaha untuk berubah, tapi dia tetap insecure gitu, tetap panik, was-was gitu, bahwa kamu nggak bisa jujur gitu. Ya ini semua tindakan ini, reaksi yang kamu apa yang kamu rasain di sini, itu tuh ada reaction dari tindakan kamu ternyata di sini, ya. Kalau kamu pernah kamu jatuh gitu dalam perjalanan koneksi kamu sama dia, kalau yang udah menikah dan ternyata kamu pernah jatuh pada tripartite relation, ya harus tabah gitu, karena untuk dapat percaya orang lain atau pasangan kita itu emang gak mudah gitu. Kita menilai terlalu rendah nilai kejujuran itu, dan akhirnya harus diperjuangkan sampai berdarah-darah. Memang harga kejujuran itu dimanapun dengan koneksi apapun itu memang mahal sekali, ya. Tapi saya melihat di sini perjuangan kamu sampai berdarah-darah di sini dan tidak berhasil, dan akhirnya kamu frustasi, ya, kamu stres di sana.
gitu, ngerasa pasangan kamu nggak pernah mahamin kamu. Padahal isunya kalau mau dirunut, ya sebenarnya sederhana sih. Kamu hanya berusaha untuk ngeyakinin dia bahwa kamu sudah menjadi seseorang yang lebih baik, sudah berubah. Cuma kamu ngerasa nggak dihargai di sana. Dan ini memang masih fase dalam perjuangan. Belum ada titik di mana dia benar-benar udah damai dengan situasi yang pernah terjadi, yang pernah kamu lakukan, masalah atau isu yang pernah kamu buat di sana. Ya, inilah perjuanganmu. Capricorn bisa di-link dengan sesama earth sign, Capricorn, Taurus, Virgos. Bisa juga di-link dengan Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada air sign Libra, Gemini, Aquarius, atau memang ini hanya energi aja. Oke? Energi dia, the devil energy Capricorn, ada kemarahan di sini, Two of Pentacles. Ngerasa sulit untuk percaya dengan kamu, dan the judgment energy. Beberapa ini pernah ada huru hara, ya, huru hara di masa lalu, sebelum mungkin di 2022 kemarin gitu, bulan-bulan kemarin gitu. Nah, karena di sini ada kemarahan yang dendam gitu, revenge gitu sama kamu. Jadi kayak gimana dong? Dia ragu banget sama kamu, dia nggak percaya sama kamu, ya. Dia ngerasa semua yang keluar dari mulut kamu itu adalah sebuah kebohongan. Walaupun kalian udah rujuk di sini. The judgment energy. Di sini ada Archangel Michael yang berusaha untuk memberi keberanian pada kalian berdua agar kembali memenangkan hubungan kalian berdua di sini. Kalian bersama, tetap bersama, tapi ya itu, the devil energy, dia buat huru hara sana sini gitu agar kamu fokus ke dia gitu. Kalau yang kamu pernah punya tripartite relation, kepergok sama dia, ini ada kemarahan yang belum selesai. Belum sama sekali selesai. The devil energy, dia mencintai kamu tuh membabi dan membuta. Dia cinta banget sama kamu. Kayak seseorang yang udah lelah untuk menunjukkan rasa cinta dia seluruh hidup dia. Tapi yang dia dapat adalah kekecewaan, pengkhianatan di sini. Atau kebohongan yang lain, atau manipulatif yang lain. Itu yang dia rasa, kemarahan dia di luar kendali dia di sini. Ya, bisa beberapa ini pasangan kamu tuh sampai minum obat tidur gitu loh. Karena saking dia overthinking sama kamu. Karena marah, proses dia berdamai dengan dirinya tentang apa yang sudah kamu lakukan, itu tuh kayak susah banget karena cinta ya, dia cinta sejiwa raga dia ya, sejiwa raga dia membabi dan membuta, dia cinta banget sama kamu. Terlihat dia posesif banget sama kamu. The devil energy ini kan overreaction. Kalau cinta itu sampai apa ya, kayak cinta bisa nelen kamu, semuanya itu kamu pokoknya dunia dia. Itu berlebihan gitu loh. Kamu cinta sama dia satu cangkir, dia kasih kamu satu drum gitu. Kalau bisa diibaratkan cinta itu air ya, yang dimasukkan ke wadahnya. Kamu cuma cinta dia satu cangkir, dia kasih kamu satu drum yang gede gitu, bisa satu tronton air gitu loh. Dia kasih itu buat kamu semua. Nah itu dia, cinta banget dia sama kamu, berlebihan sih sampai posesif di sini. Ya, obsesi iya. Jadi coba kamu lihat sejarah dalam hubungan kamu, bagaimana dia berjuang. Coba kamu lihat, itu semua untuk kamu. Dia bahkan nih kalau udah menikah punya anak, dia lebih mencintai kamu daripada anak-anaknya. Ini dia the devil energy, lebih kalau cinta itu lebih. Itu tadi membabi dan membuta jiwa raga seluruhnya gitu untuk kamu. Melekat banget gitu, attach banget sama kamu. Makanya setoksik apapun,
koneksi ini, dia tetap balik sama kamu. Dia sampai bingung di sini. Karena di sini kamu ngerasa gini, bahwa kamu udah berusaha untuk jujur, terbuka, apa semuanya di sini. Dia bingung, ini bener atau enggak, percaya atau enggak ya, gitu. Ingat nggak lagunya No Doubt? Don't Speak. Nah, itu lagunya. Kayak lagu, ya itu ya. Dulu nama grup bandnya No Doubt ya. Apa sih? Itulah ya, nanti saya kasih rekomendasi lagunya di di description. Jadi, dia cinta nih sama kamu, tapi bingung bagaimana bisa percaya sama kamu. Caranya agar dirinya dia ini percaya dengan semua informasi yang keluar dari mulut kamu. Karena di sini apa? Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Gitu. Ini dari sisi energi kamu. Kamu buktikan dalam tindakan intens. Eight of Pentacles ini tindakannya intens. Gitu loh. Nggak ada komunikasi. Kamu buktiin. Ya udah, dia nggak percaya nih sama aku. Aku pulangnya tepat waktu deh. Aku lebih ada di rumah deh gitu. Aku lebih cepet untuk respon dia deh gitu, apapun itu kondisinya. Jadi kamu buktiin dengan tindakan kamu. Tapi ya itu, karena the devil energy ya, dia dendaman juga sih orangnya. Jadi kalau kamu kamu nih harus inget ya, pasangan kamu tuh, kamu buat satu kesalahan itu kayak dia matraikan itu gitu di pikiran dia. Jadi dia inget kesalahan orang itu, diinget sampai di ubun-ubun dia, sampai di alam bawah sadar dia itu kayak bukan dengan tinta pena, dia patri dengan darahnya di sana. Jadi hati-hati, dia benar-benar seorang yang tinker gitu loh, ingetannya tuh nggak tersurut oleh waktu. Jadi kamu buat kesalahan itu akan terus diinget sama dia. Itu tadi karena the devil berlebihan dicurahkan untuk kamu, Capricorn. Oke, so ini kemarahan dia yang kayak sulit gitu. Bisa juga dia itu belum tahu bagaimana caranya berdamai dengan situasi yang chaos gitu. Berdamai dengan dirinya gitu, bahwa oke, ini saya terima sebagai kesalahan pasangan saya mau berdamai dengan diri saya tidak mau lagi was-was, saya capek dengan situasi was-was gitu. Dia lupa gitu ngomong gitu ke dirinya sendiri. Saya capek, saya lelah, udah saya percayakan pasangan saya sama Sang Pencipta, biar kalau dia bohong, biar nanti itu urusannya dengan Sang Pencipta. Dan terbukti dengan situasi karma gitu. Jadi dia lupa itu, dia lupa bahwa dia tidak bisa kendalikan semuanya. Dia hanya bisa kendalikan dirinya sendiri tuh dia belum bisa. Karena apa? Dikuasai oleh kekecewaan dia, kemarahan dia gitu loh sama kamu. The devil energy. Ya, ini saya lihat gini, dari cara dia men-treatment kamu itu tuh kayak buat akhirnya kamu kapok untuk flirting, untuk cheating, untuk bohongin dia. Kamu kapok gitu. Karena apa? Kamu frustasi. Jadi secara mental itu di dalam jiwa kamu tuh ngerasa kayak takut salah gitu. Aduh, aku nggak boleh ngomong ini nih, nanti salah lagi gitu. Jadi karena kamu takut salah, maka itu jadi sampailah stres dan frustasi. Nine of Swords di sini. Oke. Ya, kamu akan lihat dia up and down. Ya, emosinya nggak stabil kalau sama kamu. Jadi, kalau kamu berusaha membuktikan sesuatu, dia akan lihat tindakan kamu dan ucapan kamu berjalan lurus nggak. Kalau enggak, itu emosinya, moodnya naik turun. Nah, ini kamu kayak ngerasa chaos ngadepin dia yang di sisi itu gitu, di fase itu. Ya, kamu dapetin pasangan yang akhirnya ngecek kamu terus gitu. Kamu lagi di mana, ngapain aja, itu gelisah kan? Pernah dibohongin gitu. Atau memang kalau kalian ini, kalau yang udah menikah ya, kalau yang belum menikah, yang apalagi yang long distance, itu tuh apa ya tadi?
itu tuh dia akan bertanya lebih detail sama kamu. Dan apapun, ya siapapun yang kamu omongin, dia nggak akan percaya lagi sama kamu. Gitu. Ya, butuh waktu untuk ngebuktiin bahwa tindakan kamu dan ucapan kamu tuh searah gitu loh. Jadi itu dia butuh waktu untuk percaya. Ya, tapi dia tetap pertahankan hubungan di sini. Dan memang ini hubungan masih ada jalan takdirnya karena di sini ada Archangel Michael. So, or whatever you believe ya, di sini masih mempertahankan, berusaha mendamaikan hati kalian berdua, berusaha ngasih keberanian, ditaruh tuh, diletakin di pikiran dan hati kalian agar kalian tidak mengakhiri koneksi ini. Ya, jadi ada wasit di hubungan kamu dan dia. Nah, ini orang yang cinta sama kamu ini, gitu loh. Kalau dia udah cuek ya, nggak peduli, itu tanda-tanda kalian akan benar-benar berpisah gitu. Nah, mungkin masih bisa bersyukur dengan sisi ini ya, bahwa walaupun dia mentreatment kamu dengan cara yang membuat sesuatu jadi kacau di sini, makanya dia bilang, I know I mess up everything. Aku tahu banget kalau aku tuh ngacoin semuanya gitu loh. Sadar dia tahu, tapi ya itu karena itu dia belum mampu berdamai dengan diri dia tentang apa yang sudah kamu lakuin gitu loh. Butuh waktu, apalagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya bilang ke dirinya sendiri bahwa aku sudah berdamai dengan kesalahan pasanganku gitu loh. Aku sudah bisa menerimanya. Itu butuh waktu penerimaan diri. Apalagi menguatkan diri, ngomong ke diri sendiri. Aku sudah sampai di fase ini, berarti aku kuat. Aku bisa bertahan, berarti aku mampu. Dan bisa minta sama Sang Pencipta tentang berikan aku kekuatan untuk percaya sama pasanganku yang sudah bohongin aku. Gitu loh. Jadi dia belum ada di fase itu dengan bicara gitu ke dalam hati ke dalam diri dia ya sepenuhnya gitu tentang kamu. Kalau dia punya, kalau yang pacaran ya, yang masih long distance, dia punya isu di masa lalu itu tentang punya koneksi, tapi koneksinya itu di masa lalu ya dengan ex-exnya dia, mantannya dia itu dia sering dihianati gitu, dikasih toxic dengan cheating atau flirting, atau memang dia ditinggalkan karena tripartit gitu dengan pasangannya dan hubungannya kandas gitu, chaos di sana. Tuh dia jadinya sama kamu nggak percaya, nggak percaya, selalu cross check karena dia pernah punya isu itu dan dia belum bisa bilang sama diri dia bahwa itu semua sudah berlalu. Itu semua sudah harus dia terima dengan damai. Nggak boleh harus ya, kalau ngomong sama diri sendiri kita nggak boleh ngomong harus, karena kayak kita neken diri sendiri ya. Kita bilang sama diri sendiri bahwa itu semua sudah terjadi, aku bisa melewati itu gitu. Semuanya sudah damai kembali gitu. Aku harus menerima, aku bisa, bukan harus ya, aku bisa menerima itu dengan damai. Gitu. Sang Pencipta sudah memberi aku yang lebih untuk memulihkan aku gitu, yaitu kamu Capricorn. Itu dia harus ngomong gitu ke dalam diri dia. Waktu dia mungkin pernah ngalamin kekecewaan di masa lalu dan akhirnya dia menemukan kamu gitu. Dia harus ngomong gitu sama dirinya. Jadi Capricorn ini bukan dia yang dulu yang sudah buat aku sedih gitu, yang buat aku sakit, pahit. Sang Pencipta sudah menggantikannya dengan Capricorn. Nah itu, dia mesti ngomong gitu di dalam hati dia, bahwa hidup ini memang orang itu datang dan pergi dalam hidup kita. Inilah perjalanan spiritual kita. Ada yang datang untuk menetap, ada yang datang untuk memberi rasa sakit, ada yang datang untuk memberi senyum di bibir kita. Nah itu hidup perjalanan. Gak boleh ada yang digenggam, baik cinta, sakit, pahit, sukacita, itu gak bisa digenggam. Semuanya ada waktu pergi dan ada waktu datang dalam hidup ini.
Dia belum sampai di fase kesadaran itu. Ya, jadi memang karena dia mencintai dengan attach gitu loh, melekat banget gitu. Melekat banget. Kayak you are mine, Capricorn. Gitu. Kamu itu milik saya, Capricorn, gitu. Oke. Oke, meledak-ledak kalau lagi marah, ya. Nah, ini arti hadir kamu. Nah, kan sorry. Kita masuk ke sini dulu ya. Di sini ada I want to be more than friends. Dia mau lebih dari itu ya. Perhatiannya jangan seperti temen. Pokoknya yang paling dekat sama kamu. Apa yang paling dekat sama kamu? Kayak nafas kamu lah ya. Dia pengen tahu semuanya gitu loh. Dan di sini ada dia mau jadi seseorang yang jauh lebih baik karena dia tahu kamu frustasi, kamu stres ngadepin dia. Dan gak akan bisa lama-lama seperti itu karena akan mengacaukan semua situasi yang ada di antara kalian. Dan di sini ada my life is not as together as it seems. Di sini kayak hidup dia itu sebenarnya nggak terlihat seperti yang terlihat gitu loh. Kamu lihatnya dia pemarah, ngeselin, bikin frustasi. Tapi dalam diri dia cinta banget sama kamu. Bukan cinta lagi, udah posesif gitu loh sama kamu, ya. Obsesi juga. So ini arti hadir kamu. Seven of Swords di sini. Nah, di sini ada Nine of Wands. Nah, kan kelihatan. Oke, Ten of Pentacles kelihatan dia cinta banget sama kamu ya. Bukan cinta. Merasa you are part of me gitu. Kamu bagian dari aku. Nah, itu dia ya. Di sini ada Capricorn, Taurus, Virgos, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Ini bisa energi aja ya. Nah, ini Seven of Swords ini kayak dia ngerasa kamu tuh penipu gitu, manipulatif gitu. Karena mungkin pernah kamu bohongin dia atau PHP-in dia kalau yang long distance ya, kalau yang pasangan ini udah menikah, pernah kamu jatuh di tripartit, pernah jatuh untuk flirting gitu loh. Kamu pernah jatuh di sana, di situasi itu. Karena kan kita perjalanan ya kalau godaan digoda-goda, terus kamunya jatuh di sana gitu dengan tindakan flirting dan ketahuan sama dia atau tripartit ya. Atau bohong lagi tentang apa, materi gitu, manipulatif gitu. Kamu ada jatuh di tindakan memanipulasi dia gitu, perasaan dia gitu. Jadinya ya itu hasilnya, kamu seperti dia awasi ya, lebih parah diawasi, bukan lagi dipantau, udah bener-bener diikutin ya. Oke, lebih kalah lah, detektif mah kalah gitu. Udah kayak semua cara dipakai gitu. Untuk tahu kamu lagi ngapain gitu, kamu jujur atau enggak, bener enggak omongan kamu, itu udah semua cara gitu dipakai sama dia untuk ngeyakinin dirinya. Semua itu untuk ngeyakinin dirinya bahwa kamu udah berubah gitu, bahwa kamu tuh layak dapat kepercayaan dia. Hanya itu doang gitu loh ya. Pernah terjatuh di tripartit di sini atau memanipulasi. Di sini ketakutan. Dia takut kamu ulangi lagi. Kamu mengulangi kesalahan yang sama. Ya, karena fasenya itu. Kalau orang melakukan kesalahan dan dia tidak menyadari itu, dia akan mengulangi fase yang sama tentang kesalahan yang sama. Jatuh di kesalahan yang sama. Tapi ketika dia punya fase, dia melakukan kesalahan, kemudian ada kesadaran di sana, dia bertemu dengan Sang Pencipta, pemilik kebenaran, pemilik nilai-nilai kebaikan, pemilik cinta dan kasih sayang. Nah, di sana ada kesadaran bahwa melakukan atau menabur sesuatu yang menyakiti orang lain, merusak koneksi dengan pasangan itu adalah hal yang membawa pada penderitaan diri sendiri. Nah, itu kalau orang yang melakukan kesalahan dan belum sampai di fase itu, dia akan punya pola yang sama untuk melakukan kesalahan yang sama. Berputar seperti hamster. Nah, ini masuklah di perilaku toksik.
Karena nggak semua loh melakukan satu kali kesalahan kemudian jebret dia kapok. Nggak. Bertemu dengan Sang Pencipta itu enggak. Ya ini bertemu Sang Pencipta bukan berarti kita mati. Sang Pencipta itu ada dalam diri kita dengan kesadaran yang kita miliki. Nah, kalau sadar kita bahwa kita menipu pasangan kita atau cheating dari pasangan kita itu akan membawa penderitaan bagi diri kita sendiri, itu akan pasti berhenti gitu. Tapi kalau enggak, hidup dengan keakuan diri, hidup dengan mungkin dengan perilaku yang narsistik, dengan toksik yang dimiliki, bahkan belum berdamai dengan diri sendiri, fase mengulangi kesalahan yang sama itu akan berpola terus-menerus. Oke, makanya hilanglah rasa percaya dia. Di sini mungkin dia, di pikiran dia itu ada stempel buat kamu. Penipu. Nah, ini dia. Itu, kamu berjuang untuk dapat kepercayaan dia itu susah sekali, mahal ya kepercayaan itu. Ketakutan di sini, dia nggak percaya kamu udah kapok, ya. Udah insaf gitu, dia nggak percaya. Ten of Pentacles tetap dipertahankan, komitmen kalian tetap menunggu dan percaya bahwa kamu akan bertemu sama dia, bahwa dia akan bertemu sama kamu, tetap. Ini kalau yang long distance. Kalau yang udah menikah, tetap dia percaya bahwa kalian tetap bersama. Tapi yaitu, ya kamu kayak kayak adonan, diobok-obok. Ya jadi benar-benar tuh lelah kamu, frustasi di sini. Nine of Swords. Gimana caranya untuk dia percaya lagi sama aku gitu, kayak jadi sampai kayak gitu. Ya. Dan ini kayak gini loh. Teman-teman kamu, circle kamu itu tahu bahwa pasangan kamu tuh gelisah kalau kamu keluar dari rumah. Tahu. Udah pernah disantronin juga kayaknya circle kamu tuh sama dia. The Devil, say. The Devil itu lebih parah dari detektif, say. Oke. Ini dia dendam, pernah kena tipu sama kamu. Mungkin kamunya flirting, cheating. Nih, ini. The Devil energy, Seven of Swords. Ya. Kalau kamu mau lihat dari sisi positifnya, dia cintanya lebih daripada dia mencintai diri dia ke kamu, jiwa raga. Gitu. Dan ini dalam tindakan. Kenapa? Ten of Pentacles. Kalian sama-sama bekerja untuk memenuhi kemakmuran kalian, materi di sini. Dia bersama-sama dengan kamu gitu. Jadi kamu kerja, dia juga kerja gitu. Dan dia ngertiin kamu gitu, ngertiin kamu. Jadi kalian tuh seimbang secara materi gitu loh. Jadi dia ngerasa I do my best. Kenapa aku dihianati? Nah, itu dia. Kamu tanya, apakah kamu berarti untuk dia? Sangat berarti. Sangat berarti. Dia pernah terluka karena di sini merasa tertipu, terhianati ya. Tapi ada sisi di mana ketika dia bayangkan kamu dengan tripartit kamu itu, ketakutan dia, kehilangan kamu di sini Ten of Pentacles. Itu dia takut banget gitu loh. Kayak dia ngerasa bahwa dunia yang paling indah, yang paling bahagia adalah bersama dengan kamu dan anak-anak kamu. Itu hasil dari cinta kamu dan dia. Ten of Pentacles di sini. Oke, jadi dia ngeliatinnya itu, kamu itu tadi, you are mine. Kamu itu milik saya. Nah, itu dia. Karena dia sudah ada di titik bahagia banget sama kamu. Bahagia, rasa bahagia di dunia yang dia cari selama ini itu ada bersama dengan kamu. Makanya dia takut jangan sampai ada orang lain yang merusak kebahagiaan itu
yang mempengaruhi kamu dan akhirnya kamu jadi penipu di sini. Ini ada dysfunction family. Oke? Dia takut, dia ngerasa berdarah-darah di sini, berjuang, bersabar di sini, tabah di sini menghadapi kondisi kamu dan dia. Jadi kalian itu dari nol ya, kayak di SPBU ya. Dari nol itu ya berjuangnya sampai mendapatkan kemakmuran, meraih kestabilan finansial. Itu bersama-sama. Jadi dia tidak mau kehilangan kamu, dan dia nggak mau kamu jadi penipu juga gitu, atau ditipu sama kamu. Dia nggak mau termanipulasi sama kamu, tuh nggak mau. Kita udah bahagia loh, kamu jangan buat yang aneh-aneh dong gitu, kayak gitu. Ya kamu berarti banget itu, kayak dunia yang dia cari dari dia dulu sampai dia akhirnya menemukan kamu. Itu tuh kebahagiaannya dia tuh di situ gitu dengan kamu. Oke, ini udah 40 menit ya. 46 malah. Bottom of the deck di sini ada Two of Swords, dia blocking dia nggak percaya lagi sama kamu. Energi dari Knight of Cups di sini kayak perasaan dia terasa ragu dengan kamu, stuck di sini dengan fase kamu pernah menipu dia, jadi dia belum kemana-mana. Ini soulmate connection. Dia cinta sama kamu, Capricorn. Dan dia tahu kamu mencintai dia. Oke, karena udah 46 menit lewat ya, kita shuffle aja. Ini ada saran untuk kamu. Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2022. Clarify, please. Thank you. Thank you. Thank you. Di sini ada third chakra. Ini di ucapan ya, di chakra kelima. The angels are helping you lovingly speak your truth. Ini bicaralah dengan jujur. Ya, ada salah satu di antara kalian yang berbohong gitu, memanipulasi situasi. Jadi energi tertinggi atau energi divine guidance kita atau energi ilahi akan membantu salah satu di antara kalian yang pernah menipu di sini untuk berkata dengan jujur gitu loh. Bottom of the deck, Archangel Michael. You are working very closely with this powerful angel who's protecting and guiding you through this situation. Oke, Archangel Michael yang akan menjaga koneksi kamu dan dia. So, gak usah ada ketakutan yang berlebihan karena di sini ada divine guidance atau Archangel Michael, energi tertinggi yang membantu kalian untuk tetap bersama, mempertahankan hubungan. Clarify, ini dari Oracle Wisdom untuk Capricorn, arti hadir Desember 2022. Clarify, please. Thank you. Thank you, my darling angels. Thank you. Di sini ada paradigma shift ya. Ada proses perpindahan kita, paradigma kita, bagaimana kita membuka pikiran kita di situasi yang berbeda ya, berjalan di jalannya kita, tracknya kita ya. Di sini kayak ini sudah di luar kendali, so mungkin dia akan berusaha belajar percaya karena dia ada di luar ya. Jadi ada jalan dia yang dia keluar dari jalurnya, saking dia meledak dengan kemarahan di sana. Tapi di sini ada calling ya, ada panggilan dari Sang Pencipta untuk dia kembali lagi ke jalurnya dia, untuk masuk kembali ke jalurnya dia, jalannya dia. Ya, bottom of the deck di sini ada Five Ray of Intellectual Knowledge di sini, pengetahuan yang lebih tinggi tentang bagaimana kamu bisa bercahaya dengan lebih konsisten untuk apapun yang kamu lakukan. Percayalah bahwa ketika kita menabur karma buruk, kita sebenarnya sedang menyakiti diri kita sendiri. Oke, membuat
kebahagiaan kita lenyap sendiri gitu. Jadi kita lagi menyiksa diri kita sendiri. So, di sini seperti pengetahuan yang lebih tinggi, kecerdasan, kesadaran akan membuat kita sadar apa yang kita tabur, sehingga ketika kita menuai sesuatu, kita akan menuai apa yang kita tabur dalam kesadaran. Itu aja. Bisa vice versa. Terima kasih untuk Capricorn yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.